Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, eh, kuliah kita mulai ya. Jadi kita menyelesaikan ujian tengah semester kita. Ternyata sampai tadi pagi masih ada yang belum menyempurnakan hasil ujiannya dengan mengirimkan laporan akhir proyeknya. Ya. Eh, Baik, kita evaluasi untuk pertemuan kali ini. Oke, siapa dulu? Soleh kan Pak Sabto? Masih loading, Mbak. Siloding. Laptop ini. Soleh kan sudah siap? Ya. Silahkan solekan dulu. Bisa langsung di share ataupun diarahkan kameranya ke layar monitor sebagaimana biasa. Ini Pak Edi juga menggunakan dua, ini satunya HP, satunya komputer karena kamera portable-nya ketinggalan di kampus tadi pagi. Menggunakan dua. Untuk mukanya menggunakan laptop, presentasinya nanti paling menggunakan komputer ya. Jadi ini ada 4 orang, ini yang satu Pak Edi. Mbak, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Respon. Ya, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep rumah minimalis yang ditujukan untuk eksekutif muda. Yang pertama ini adalah denah rumah minimalis dan eksekutif muda, yaitu rumah minimalis yang seperti 21 berada di lahan 10 kali 4 meter persegi dan untuk satu orang. Benar Pak saya. Rumah tersebut meliputi satu kamar tidur, kamar mandi, satu ruang serbaguna, satu dapur, dua teras belakang, dua taman depan dan belakang, satu halaman depan. Saya jelaskan di sini adalah elemen eksterior. Pada bagian depan rumah terbuat karpot. Di sini lantainya paving bersih panjang dan bisa memuat untuk satu mobil pribadi. Taman di halaman depan itu mempunyai luas 2 kali 1 meter persegi dan berfungsi untuk menyerap polusi supaya penghuni bisa berudara segar. Pintu rumah ini menggunakan pintu kayu karena bisa diterapkan pada desain rumah apa saja yang memberikan kesan natural. Bagian jendela menggunakan desain ribbon, dan desain ini karena desain jendela ribbon bisa diterapkan pada rumah minimalis, dan material pada jendela ini yaitu kayu dan kaca. Lupa ventilasi untuk sirkulasi udara supaya rumah tidak pengap, dan saya tempatkan di atas pintu dan jendela. Bagian tembok kanan saya beri warna putih dan bagian kiri saya hiasikan temboknya dengan batu alam. Selain memberi indah tampilan, juga bisa memberikan kesan sejuk batu alam. Pada bagian atap saya menggunakan atap tanah liat. Atap tanah liat bisa lebih menyerap panas dan tentu saja lebih murah, dan rangkai atap menggunakan kayu agar lebih fleksibel. Lalu, ya Pak.
Terputus nampaknya ya. Putus ya, Sabto? Putus itu. Punya kamu putus nggak? Sabto? Gimana Pak? Punyamu putus nggak itu si Royhan? Si apa Solehan? Iya Pak. Iya, terputus itu. Ya, coba kamu lanjutkan biar nanti dia mungkin ada putus sinyalnya itu. Ya langsung di SKP-nya aja Pak. Ya. Lah presentasinya gimana? Kemarin kan udah Pak. Oh. Yang di Classroom sudah kamu kirimkan? Kalau Classroom belum, masih yang kemarin. Ya, gimana? Oke. Silakan. Kan kemarin Di miringkan landscape, kameramu miring no. Jadi ini gede, tidak kecil gambarnya. kemarin 21 Ya, terus 25. Kalau sekarang yang ini yang tipe 72 Pak. 70. Untuk materialnya ini menggunakan kanopi, tapi saya gunakan yang terbuat dari kayu Pak, agar terlihat minimalis tapi elegan kalau menggunakan kayu. Oke. Terus untuk kusennya saya menggunakan perpaduan, ada yang galvalum, ada yang menggunakan kayu. Untuk tipe atapnya menggunakan atap pelana, yaitu atap pelana bertingkat seperti ini. Untuk bagian depan ada bagian yang saya buat batu alam, tapi ini masih bagian belum sempurna sih Pak. Untuk jendelanya saya buat dua tipe, yang di pintu utama hanya single window, kalau yang ini saya buat dua tipe bukaan, ada dua, jadi yang satu ini tidak bisa dibuka, kalau yang atas bisa dibuka. Intinya saya buat lubang persegi panjang menyesuaikan bentuk jendela. Di atas juga terdapat jendela agar cahaya pada waktu siang hari atau pagi hari bisa masuk ke dalam ruangan, sehingga dalam juga terlihat tidak terganggu. Saya buka bagian bangunan, lalu atap, bagian teras dan kanopi juga saya ikut sendiri. Kalau ini
Ya, suaranya nggak keluar. Suaranya nggak keluar, Sabto. Oke, tes. Ya, PowerPoint-nya belum dibikin. Atau Ya, PowerPoint-nya belum kamu bikin? udah. Udah. Kemarin juga udah presentasi. Oh, tapi belum kamu kirimkan ke Classroom ya? Kalau sebelumnya udah Pak, tapi kalau yang Ya. di UTS-nya mah belum. Oh, Apalagi iya. ini yang gambar ininya belum saya ganti. Ya, tentu. Sama nanti ada tambahan untuk bagian detail-detailnya belum. Ya, baik. Jadi untuk UTS itu melengkapi yang sebelumnya ya. Dimana nanti detail-detailnya tadi kamu kan cerita tentang eh, jendela, bagaimana penghawaannya melalui lubang ventilasi udara. Kemudian juga tadi ada penggunaan kayu di bagian karpet ya. Iya. Nah, itu kan tentu kamu bisa ceritakan konsepnya ya. Jadi di dalam PPT-nya itu dilengkapi konseptualnya. Tadi pagi Pak Edi sudah umumkan bahwa batas akhir untuk UTS adalah minggu ini, di mana desainnya sudah jadi, kemudian dipresentasikan dalam PPT, lalu diambil screenshot dari komponen-komponen detailnya yang nanti akan diterangkan ke dalam PowerPoint ya. Baik, saya kira itu ya, tinggal dilengkapi PowerPoint-nya yang tipe termasuk tipe yang 72. Jadi biarkan yang kemarin itu di tugas sebelumnya kan progress report ya. Yang ini adalah laporan finalnya, tentunya dengan detailnya. Nanti dilengkapi ya. Baik. Oke, Solehan, silakan dilanjutkan. Tadi terputus sampai atap tadi. Atapnya menggunakan genteng dari tanah ya. Menggunakan genteng dari tanah. Kemudian, silakan dilanjutkan. Genteng gerabah. Yang hadir silahkan menulis komen ya.
Di situ ada komen dan sebutkan, tuliskan nickname-nya, jadi bukan velogister gitu ya. Tuliskan nickname-nya di situ. Hah? Di chat ya, komennya di chat. Di chat. Ini baru Rudi Utama. Ya silahkan. Solehan. Itu siapa tuh? Nur Aziza. Karena dia masih velogister, berarti belum ditulis namanya. Siapa ini? Solehan. Suaranya mu masih di mute itu, Solehan. Oke. Nah, ini Pak, Ya. pada bagian atap saya menggunakan atap tanah liat. Atap tanah liat bisa lebih menyerap panas dan lebih ringan dan lebih murah. Dan saya bertipat dan saya bisa selain berindah juga bisa mencegah jamur. Tangga atap saya menggunakan kayu karena lebih fleksibel. Pada bagian belakang atap teras dan tambah atap persegi dan taman berfungsi untuk menyerap polusi yang datang dari belakang supaya udara dalam rumah tetap segar. Dan ini tampilan rumah sebagai sisi ini untuk keseluruhan. Tampak ada di depan, ada di samping kanan, tampak dari samping kiri, tampak dari belakang. Coba, terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dicoba cek di Classroom ya, yang sudah menyerahkan. Solekan sudah, Azizah, Rudi Utama ya, tinggal 6. Ya silakan Nur Azizah. Ya silakan chat di mana di chat bagian bawah itu ya, untuk menyatakan kehadirannya. Di situ kita rekam ya. Silahkan chat. Yang chat itu baru Rudi Utama ya. Nur Azizah. Nur Azizah. Rudi Utama. Ya silakan Nur Azizah atau Rudi Utama.
Raihan dengar suara Pak Edi? Raihan, Solehan? Dengar, Pak. Oh ya, berarti ini kan sambungan Pak Edi tidak begitu masalah ya. Iya. Rudi Utama? Ya, silakan Rud. Ya, gimana? Nur Aziza? Rudi Utama? Hah? Masuk, suaranya masuk. Gambarnya aja yang belum muncul ya gambarnya. Pak, dengar suaranya nih. Halo? Pak Edi nggak dengar suaranya nih. Gak ada suaranya. Halo? Ya. Iya, terus tak ke presentasi ke. Iya Pak, yang ini yang rumah pasar yang terdiri dari kamar tidur, kamar mandi, dan tempat penjemuran Pak bagian atas. Yang kedua.
bagian atas jendelanya saya cuma saya kasih kaca Pak, Ya. biar terlihat terang. Kalau siang hari Pak, biar terlihat terang nggak gelap. Terus ini yang tipe 21 Pak. Kalau yang tipe 2 ini garasinya belum jadi Pak, yang garasi mobilnya. Oke. Bagian sini belum jadi, belum kelihatan. Ya. Berarti itu nanti garasinya terbuka ya? Iya Pak. Ya mestinya perlu dikasih atapnya juga ya untuk mobilnya. Iya Pak. Belum selesai Pak itu. Ya. Nanti tidak dikasih atapnya Pak. Kalau yang itu Pak garasinya. Yang tipe 21. Garasinya itu gimana mukanya itu Pak? Coba untuk yang tipe 21 tadi coba tampilkan tipe 21 itu. Ini Ya. Oh itu. Terus sebelah kirinya itu garasi ya? ya maksudnya garasi sampai sini Pak. Gelapnya sampai sini. Terus yang di belakangnya garasi itu ada kamar Oke ya. kamar mandi di sebelah sini Pak. Ya. Nah tentu nanti kalau penyajian gambarnya itu misalnya atapnya bisa di layar atapnya disembunyikan, lalu kita akan melihat pembagian ruang di dalamnya juga ya. Nanti gambarnya di Iya Pak. dalam presentasinya nanti file PPT-nya kamu terangkan konsep-konsepnya ya. Dan itu kelihatannya Putus-putus sih Pak suaranya. soalnya putus-putus. Oke. Jadi itu kayak gimana ya? Yang tipe 21 tadi ada dinding kosong di depan rumah itu ya. Ini kamu denah mengacu pada denah rumah yang sudah jadi atau ngarang sendiri? Suaranya putus-putus. Soalnya putus-putus. Oke. Nah, ganti pakai yang HP coba. Itu denahnya. Sekarang gimana? Speakernya matikan yang HP. Sekarang gimana suara Pak Edi? Halo? Gimana? Baik, ya. Jadi nanti dipresentasikan detailnya ya, termasuk bagian dalamnya buat semuanya juga ya. Bagian dalamnya, pembagian ruangnya seperti apa. Nah, gambarnya itu, gambar presentasinya mestinya tampak dari atas dalam ruang interiornya ya. Pembagian ruangnya seperti apa. Kalau tadi dikatakan berapa kamar tidurnya, jadi
bagian dalamnya kelihatan. Tentu kamu waktu membuat SketchUp kan kamu bikin layar ya, layarnya disembunyikan, kemudian kelihatan bagian dalamnya. Baik Azizah, silakan Azizah. Azizah namanya sudah siap itu. Baik, silakan Azizah. Setelah Azizah, Pak Nur Hamim. Sudah kelihatan ya? Baik, silakan Pak Nur Hamim. Halo? Pak Nur Hamim? Pak Nur Hamim, rumah minimalis modern. Gimana Pak Nur Hamim? Sudah kelihatan? Halo? Pak Nur Hamim? Suaranya? Halo Pak Nur Hamim? Yang lain dengar suara Pak Edi? Pak Nur Hamim mana ini suaranya? Nggak kedengeran. Halo? Keluar. Baik ya, di sini Pak Nur Hamim ya, dia sudah kita lihat ya.
Nah tadi ini kan tampak ruangannya ya. Tadi Rudi Utama tadi kan Pak Haji juga. Nah di sini dijelaskan Pak Nur Kamim adanya konsep open plan, menggabungkan ruangan sekaligus menjadi satu area yang fungsional. Ya, baiknya. Kemudian konsep vertikal ya, jadi termasuk pewarnaan ya, jadi pewarnaan dinding dengan warna hijau ya, untuk menampilkan kesan dingin ya. Nah di sini konsep minimalis modern ya. Terbuka, kemudian memanfaatkan pencahayaan ya, dari secara material juga dijelaskan ya, jadi penggunaan materialnya. Di sini ada unsur kayu, kaca, batu alam ya. Kemudian tekstur, jadi tekstur bahan warnanya itu. Oke, itu Pak Nur Kamil sudah datang. Gimana Pak Nur Kamil? Ya, Pak Nur Kamil sudah muncul tadi. Baik, Azizah gimana Azizah tadi? Tiba-tiba nggak ada suaranya Pak. Hah? Tadi tiba-tiba nggak ada suara. Oh, sekarang sudah ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil saya desain rumah tipe 21 dan 72. Ini jenah tipe 72-nya. Untuk konsepnya Kameramu rumah itu menggunakan Azizah, kameramu di landscape, kameranya di landscape miring. udah ya Pak, ini udah. Hah? Maksudnya itu komputernya miring. HP-nya yang di landscape. Nah, itu kan benar. Ya, oke. Selanjutnya untuk ruangannya pada rumah ini terdapat 2 kamar tidur, 1 kamar ruang dapur yang menjadi satu dengan ruang keluarga, 1 ruang tamu dan garasi terbuka pada bagian depan serta taman, juga pada bagian belakang rumah terdapat taman. Ini dinah tipe 21-nya. Untuk konsep rumahnya sama, penggunaan batu alam pada fasad rumah. Jadi dengan penggunaan batu alam itu suhu ruangan dalam dan luar itu suhunya menjadi turun dibandingkan dengan dicat atau hanya berplester saja. Untuk ruangan pada rumah ini terdapat 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 ruang dapur, ruang tamu dan garasi terbuka pada bagian depan serta taman juga pada bagian belakang. Ini denah tipe 21-nya, tipe 72-nya. Iya. Oke.
Jadi ini kalau tadi melihat ya, jadi kalau hujan itu tampias ke jendela ini. Ya, jadi jendelanya cukup tinggi, ya. Sementara pelindung bagian terasnya itu saya kira kurang bisa mencukupi untuk bisa melindungi jendela dan dindingnya itu dari percikan air, karena terlalu terlalu mepet dengan temboknya ya. Nah barangkali perlu satu strategi di mana mempertimbangkan, karena nanti pasti akan mudah rusak, itu kan bahannya kayu. Kalau hujan tampias kena kayunya cepat lapuk, juga dindingnya menjadi lembab, berjamur nanti ya. Nah ini ya, jadi barangkali kanopi, jadi untuk melindungi bagian dindingnya itu perlu agak sedikit menjorok atau diberikan pelindung pada dari dinding tadi ya. Coba yang tipe 72 coba. Ya, ini sama ya. Jadi sama ya. Jadi nanti air itu akan langsung terpercik ya. Ini dia terpercik ke arah dinding ya. Jadi dindingnya nanti cepat rusak, cepat lembab ya, cepat berjamur, juga akhirnya rapuh nanti ya. Nah, sebagaimana Pak Edi sarankan untuk mencari referensi rumah ya. Jadi kamu bisa menggunakan referensi visual dari bentuk-bentuk arsitektur rumah tinggal yang ada ya. Jadi tidak semata-mata kita ya, tentu karena lebih dititik beratkan pada visualisasi ya, tapi sementara konstruksinya kita mungkin tidak cukup untuk menjadi seperti seorang arsitek ya ilmunya, tapi kita bisa memanfaatkan ide-ide dari rancangan arsitektur di dalam jurnal-jurnal ataupun di dalam gambar-gambar kerja yang sudah ada gitu ya. Jadi nanti disesuaikan atau mengambil inspirasi dari desain-desain yang sudah ada. Saya kira itu. Terus kemudian konsepmu itu kamu terapkan di dalam rancanganmu dengan penjelasan konseptualnya. Ya. Jadi itu nanti. Ya. Saya kira itu catatan Pak Edi, ada desainnya Nur Aziza. Tapi oke, sudah mempresentasikan. Tinggal siapa nih yang belum ini? Pak Nur Kamim. Halo Pak Nur Kamim. Pak Nur Kamim. Nampaknya ada kendala. MS itu siapa nih? Muhammad Solekan ya. Kemudian Rudi Utama sudah, Sabto sudah. Baik, untuk semuanya ya. Jadi minggu ini adalah minggu terakhir untuk tengah semester ya. Jadi Pak Edi kasih kesempatan, Pak Edi akan sampai minggu depan ya. Jadi selama minggu ini silahkan kalian lengkapi itu konsep-konsepnya. Kemudian buat PowerPoint presentasinya, diupload di Classroom. Kemudian apa yang ditulis di dalam konsepmu itu, satu konsep dasarnya ya. Jadi konsep dasarnya, misalnya tadi minimalis untuk eksekutif muda, itu konsepnya si Solekan. Maka dia akan menerangkan bagaimana sebenarnya konsep minimalis untuk eksekutif muda dalam penerapannya rumah tipe 21 dan tipe 72. Lalu diterangkan. Baru setelah konsep umumnya baru menuju pada teknisnya, penerapannya di dalam rancangan kamu. Kamu mengambil denah seperti apa, pembagian ruangnya seperti apa, kemudian dinaikkan ya.
dibangun itu sesuai konsepmu. Lalu nanti fitur-fitur detail dari komponen rumah tinggalmu itu ya, bagaimana dinding penghawaannya, lubang jendelanya, kemudian pintunya ya. Jadi struktur bangunannya seperti apa, mungkin ada pembagian ruang di dalamnya, lalu juga materialnya seperti apa, pewarnaannya ya. Ini akan merupakan implementasi dari konsep dasar yang kamu terangkan di depan. Jadi misalnya untuk penggunaan pemanfaatan rumah tropis ya, tentu misalnya menggunakan cahaya dan unsur penghawaan dari alamiah ya. Berarti kan bukaan jendela untuk lubang cahayanya misalnya lebar. Kalau menggunakan tadi ada yang menggunakan jendela kaca yang lebar untuk memasukkan cahaya yang, tapi praktis itu konsekuensinya adalah meningkatkan suhu ruang yang ada di dalam. Nah, tentu akan diimbangi dengan ventilasi lubang udara yang bagaimana supaya rumah tadi tidak menjadi rumah kaca. Ya, kalau rumah kaca kan suhunya akan di dalam iklim tropis kan akan panas. Tapi kemudian ada diimbangi dengan lubang cahaya yang cukup untuk memasukkan angin, tapi bisa juga tadi jenis materialnya yang bisa mendinginkan, misalnya penggunaan fasad dari batu alam. Nah itu kan implementasi konsep kamu terangkan. Nah kamu sebagai seorang calon sarjana ya mestinya harus menerangkan konseptualnya, tidak hanya visualnya tapi konseptualnya. Kenapa memilih material seperti itu, kenapa memilih warna seperti itu. Tadi misalnya contohnya Pak Nur Kamil, di penggunaan warna hijau untuk lebih menimbulkan kesan dingin bagi penghuninya ya, jadi warna ini juga menentukan, karena psikologi warna itu pada warna-warna yang dingin ini juga secara psikologis akan memberikan kesan dingin ya. Penggunaan fasad dari batu alam ini karena sifat dari batu alam bisa menyerap panas ya, dan dia mampu menahan ini ya, supaya tidak panas ini juga tidak merembet pada dinding ya, maka penggunaan batu alam ini bisa menahan panasnya dinding tadi, sehingga membuat suhu ruangan pun lebih dingin. Termasuk unsur-unsur penunjang yang lainnya, misalnya tadi ada carport ya, yang diletakkan di luar ya. Ada yang beberapa yang rancangannya tanpa penutup atap ya, sehingga tidak fungsional lah. Gimana mobilnya jadi rusak nanti, kepanasan, kedinginan ya. Atau paling tidak dia tertutup, dalam pengertian tertutup atapnya itu tidak langsung terkena cahaya matahari. Ada yang menggunakan atap dari fiber gelas yang transparan ataupun bahan yang lainnya misalnya itu. Ya itu konsep diterangkan ya. Saya kira itu. Ini coba nanti dilengkapi ya. Nanti mulai minggu depan kita masuk ke pembahasan ke tengah semester kedua, kita ke pembahasan yang lainnya. Rumah tinggal Pak Adi sudah anggap selesai. Tentu nanti presentasinya sebenarnya tidak cukup dalam bentuk PPT, tapi nanti kalian akan bikin poster presentasi. Sebagaimana yang biasa kalau ujian tengah semester atau UAS itu kalian sajikan dalam sebuah poster ya, masing-masing rumah tinggal tipe 21 dan tipe 72 dibikin poster presentasinya ya. Tapi nanti di tengah semester ini akan Pak ditugaskan juga membuat video presentasi, di mana sebagaimana Pak Edi telah berikan contoh tugas angkatan sebelumnya tentang video presentasi ya. Nanti bisa kalian lihat di contohnya. Nanti Pak dikasihkan linknya untuk melihat contoh daripada video presentasi. Gunakan section plan misalnya ya, untuk memberikan gambaran misalnya
bagian dalam, maka atapnya akan dihilangkan. Nah, itu gunakan teknik session plan. Moving kamera, teknik moving kamera. Jadi presentasi video itu nanti tugas tengah semester berikutnya. UTS sampai pada PPT dan gambar-gambar screenshot dari rancangan kamu. Nah, baru nanti setelah tengah semester berikutnya kita akan berikan tugas lanjutannya sampai pada saat tengah semester berikutnya. Mohon untuk sampai minggu ini yang full di classroom, PPT-nya, presentasinya, konsep dari rancangan desain interior rumah tinggal itu dilengkapi minggu ini ya. Dan tadi termasuk pembahasan detail dari komponen rumahnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya kira cukup dulu ya. Baik, selamat malam, selamat belajar, dan nilai harian tadi akan berikan setiap mingguan tergantung dari sebuah kriteria yang sudah Pak Edi bisa di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.